Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Rasidin, Ibu Wahyuni, serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami dalam proyek PJBL. Proyek yang kami kerjakan adalah sebuah aplikasi kasir berbasis web yang dirancang untuk mempermudah operasional bisnis, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan stok barang, hingga pembuatan laporan keuangan secara efisien. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Imam Firjatullah dengan NIM 215. Dengan NIM akhir 226. Saya Ratu Alivia dengan NIM akhir 1036. Alivia dengan NIM Saya akhir Subriana dengan 058. NIM akhir 186. Baik, langkah awal, kita buka browser terlebih dahulu. Pengguna membuka Google Chrome di komputer. Ketik URL, masukkan alamat localhost slash host underscore fix. Nah, server lokal aktif. Nah, link ini mengarahkan kita ke aplikasi kasir yang berjalan di server lokal SMPP. Sistem menampilkan halaman login untuk memasukkan username dan password. Tahap pertama yakni kita login menggunakan admin, kemudian password juga admin. Kemudian lanjut login. Nah, pertama, kami menampilkan beranda. Beranda ini merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login ke aplikasi kasir. Halaman ini menjadi pusat navigasi dan memberikan akses ke berbagai fitur aplikasi. Nah, apa aja sih fitur-fiturnya? Di sini kita menampilkan ikon menu untuk fitur utama seperti penjualan, barang, laporan, dan lainnya. Kemudian ada kata selamat datang di PT Naira. Di sini kita ada fitur-fitur seperti penjualan retail, penjualan grosir, supplier, kategori barang, barang, pengguna, laporan, dan pembelian. Langsung saja ke rekan saya. Baik, untuk fitur yang pertama itu ada penjualan retail. Penjualan retail ini penjualan dari PT Naira kepada konsumennya secara eceran. Kemudian pertama kita klik penjualan retail. Lalu untuk penjualan ini kita bisa memasukkan kode barang yang kita inginkan. Misalkan kode barangnya BR00001. Kemudian ketika kita mengklik kode barang, maka secara otomatis nama barang akan muncul di tabel tersebut. Kemudian ada tulisan satuan, stok, serta harga barang yang akan dijual. Kemudian jika ada diskon, maka kita bisa menulis diskonnya. Semisal pada Semisal penjualan retail ini kita menjual sabun Lifebuoy sebanyak 10 buah. Kemudian kita klik OK. Kemudian maka akan otomatis muncul total belanja sebesar 25.000 atas transaksi sabun Lifebuoy tersebut. Jika pembeli memberikan uang tunai sebesar 50.000, maka secara otomatis sistem akan menjumlahkan kembalian tersebut sebanyak 25.000 atas pengurangan total belanja tersebut. Setelah muncul nominal kembalian, maka kasir bisa mengklik simpan. Pada menu ini kita bisa memilih klik cetak, kemudian akan muncul pencetakan faktur atas PT Naira atas penjualan barang Lifebuoy tersebut sebanyak 25.000. Di sini kita juga bisa memilih seperti Microsoft Print to PDF atau SFS PDF. Lalu di sini kita juga bisa memilih ini potret ataupun landscape. Lalu setelah itu kita akan Lalu setelahnya kita akan memilih penjualan secara grosir. Penjualan secara grosir ini hampir sama seperti penjualan secara eceran. Kita juga bisa memasukkan misalkan kode barangnya 003, maka secara otomatis nama barangnya akan muncul dengan satuan pieces, stok, harga, diskon, dan jumlahnya. Semisal pada grosir ini kita akan memasukkan jumlahnya itu sebanyak 100 buah, lalu kita klik OK, maka total belanja kita akan otomatis sebanyak 250.000. Sama seperti tadi, semisal konsumen kita memberikan uang sebanyak 300.000, maka secara otomatis sistem akan memunculkan kembalian sebanyak 50.000.
Kemudian juga kita klik simpan, lalu kita cetak. Maka secara otomatis faktur faktur akan muncul atas penjualan grosir tersebut sebanyak 250.000. Di sini kita juga bisa memilih printnya sebagai apa dan posisinya kuadrat ataupun landscape. Kemudian kita kembali ke menu sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah fitur supplier, yaitu fitur yang bersih terkait dengan nama-nama pemasok dari PT Neira. Nah, pada fitur supplier ini kita bisa menambahkan suppliernya dengan mengklik tombol tambah supplier. Lalu kita dapat memasukkan keterangan-keterangan yang ada di sini seperti nama supplier. Di sini saya mau memasukkan misalnya itu adalah Cantika. Dengan alamat di Bandung. Dan nomor teleponnya itu secara acak saja. Lalu kita simpan. Maka secara otomatis Cantika sudah ada di daftar nama supplier. Nah, di sini selanjutnya itu ada fitur edit. Untuk mengedit apabila kita terdapat kesalahan. Di sini misalnya nama suppliernya kita ganti menjadi PT Mawar. Lalu kita update. Maka otomatis nama suppliernya berubah menjadi PT Mawar, bukan PT Cantika lagi. Selain itu juga ada fitur hapus di sini. Apabila kita klik, maka akan muncul tulisan apakah yakin mau menghapus data? Jika iya, maka kita klik hapus. Dan secara otomatis nama supplier yang sudah kita buat tadi itu menghilang. Boleh kembali ke beranda operator. Fitur selanjutnya itu ada kategori barang. Nah, di sini kita bisa menambahkan kategori-kategori barang yang kita jual. Pertama itu kita bisa klik fitur tambah kategori. Nah, nama kategorinya ini bisa kita, contohnya itu adalah sabun mandi. Lalu kita simpan. Maka otomatis sabun mandi masuk ke dalam kategori. Selanjutnya juga ada fitur edit. Jadi kita bisa merubah kategorinya, misalnya itu adalah susu. Lalu klik update. Maka secara otomatis akan berubah menjadi kategori susu. Selanjutnya juga ada fitur hapus. Sama seperti tadi, akan muncul tulisan yakin mau menghapus data. Jika iya, maka kita klik hapus. Dan secara otomatis kategori susu itu sudah dihapus. Selanjutnya akan dijelaskan fiturnya oleh rekan. Untuk selanjutnya adalah fitur barang yang bisa diklik. Nah, untuk barang itu kita bisa nulis dengan mengklik tambah barang. Lalu bisa secara otomatis dia akan mengikuti urutan terakhir yang pada layar itu B009, maka saat kita menginput baru dia akan nomor yang baru. Lalu untuk nama barangnya misalnya Citato. Lalu untuk kategorinya snack dan satuannya bungkus atau BKS. Lalu untuk harga pokoknya 8.000. Dan harga ecerannya misal kita bikin 10.000. Dan untuk harga grosir dibuat 9.000.
stoknya bisa kita bikin 250 dan minimal stoknya 10. Kalau sudah kita bisa klik simpan. Nah, udah otomatis terinput langsung di nomor tertera. Lalu kalau misalnya kita mau edit menjadi kita tinggal klik edit aja. Oke, untuk edit misalnya kita ganti nama barangnya menjadi potato. Lalu kita klik saya update. Oke, pada layar udah terganti menjadi potato. Lalu eh, terdapat juga opsi menghapus jika ingin dihapus atau terdapat kesalahan saat input. Lalu kita klik hapus dan apakah yakin? Jika yakin bisa klik ya hapus. Oke, mungkin bisa kembali ke beranda. Untuk selanjutnya ada fitur pengguna. Nah, pada fitur pengguna ini adalah data-data bagi yang bisa mengakses eh, website yang pada PT Neira ini. Lalu misalnya kita ingin menambah penggunanya, kita bisa tinggal klik tambah pengguna. Semisal untuk namanya Naila dan username-nya bisa admin atau opsi yang tertera, itu bisa admin. Lalu untuk passwordnya bisa kita bikin 12345, kemudian konfirmasi ulang. Lalu untuk levelnya ada dua, admin dan kasir, kita bisa pilih admin. Lalu bisa klik simpan. Oke, untuk jika kita ingin mengeditnya juga bisa, kita tinggal klik edit aja. Lalu misalnya ingin mengganti namanya menjadi Ajis. Oke, untuk fitur selanjutnya adalah fitur pengguna. Bisa kita klik. Lalu, jika ingin menambahkan pengguna yang bisa mengakses ini, tinggal klik tambah pengguna. Selanjutnya bisa kita isikan nama, misalnya Naila. Username-nya bisa kita pilih, misalnya admin. Lalu untuk passwordnya 12345. Lalu bisa mengulangi passwordnya. Dan levelnya ada dua, bisa pilih admin atau kasir. Kita bisa pilih admin, lalu disimpan. Nah, semisal kita ingin menonaktifkan pengguna dari website ini, kita bisa klik kita bisa nonaktifkan dengan melalui database. Nah, database-nya melalui phpMyAdmin. Lalu yang sudah kita baru tulis itu ada Naila. Dan jika ingin kita nonaktifkan, tinggal kita klik hapus. Oke, dan sudah terhapus dari pengguna. Oke, mungkin bisa kembali. Dan pada website juga sudah otomatis terhapus. Oke, bisa kembali ke beranda. Oke, kita lanjut ke pembelian. Nah, di pembelian ini tuh ada nomor faktur, udah langsung muncul. Habis itu jangan lupa kita tambahin tanggal. Sekarang itu tanggal 25. Habis itu kita ke pilih supplier. Nah, di sini ada 3 ya guys. Habis itu kita pilih yang CV Adonia Jaya. Lanjut kita ke kode barang. Di sini kita pilih yang 001 aja.
Oke, di sini langsung keluar muncul nama barangnya itu Lifebuoy dengan satuannya piece, harga pokoknya 1.750 dan harga jualnya 2.500. Jumlahnya itu kita taruh 20. Habis itu kita klik OK. Lalu di sini muncul totalnya 35.000. Habis itu kita sebelum kita simpan atau kita print, oke, lalu kita simpan, habis itu kita buka database kita karena dia kesimpan itu di database. Nah, kita buka database kita, lalu muncul di sini Lifebuoy dengan harga barang satuan itu piece, harga pokoknya 1.750, harga jualnya 2.500. Habis itu kita ke beranda, kembali lagi ke beranda. Ini sesi terakhir kita masuk ke laporan. Nah, di data laporan ini tuh ada 7 ya. Nah, yang pertama itu ada laporan data barang, yang kedua laporan stok barang, ketiga laporan penjualan, keempat laporan penjualan per tanggal, kelima laporan penjualan per bulan, yang keenam laporan penjualan per tahun, dan yang terakhir laporan laba dan rugi. Oke, kita mau ngeprint di laporan data barang. Kita print. Nah, di sini kan muncul ya. Terus kita bisa destinationnya itu kita bisa pilih ada yang Microsoft Print to PDF sama yang Save as PDF. Untuk page-nya itu ada all dan custom, dan layoutnya itu tuh ada portrait dan landscape. Nah, gitu. Habis itu kita, nah ini contoh buktinya, laporan data barang. Oke, lanjut. Kita yang kedua itu ke laporan stok barang. Di sini juga untuk printnya itu sama kayak yang tadi. eh, Bisa model landscape dan portrait. Oke, kita lanjut lagi ke yang ketiga. Oh ya, ini untuk laporannya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, ini gambaran laporan penjualan barang. Jadi semua nama-nama barang tuh ada di sini. Oke, kita lanjut lagi untuk yang keempat. Nah, keempat ini tuh kan per tanggal ya. Jadi kita bisa eh, lihat per tanggal. Coba kita lihat di tanggal 25 November. Berapa dicetak? Nah, muncul. Ini dia, muncul laporan penjualan barang pada tanggal 25 November. Ada 6 barang. Oke, kita lanjut lagi ke yang per bulan. Nah, ini kita pilih yang bulan November aja. Nah, habis itu kita cetak. Lanjut. Nah, ini untuk yang laporan penjualan barang di bulan November. Ada sekitar 7 barang. Oke, boleh dilanjut lagi ke yang penjualan per tahun. Jadi kan ada per tanggal, per bulan, dan per tahun. Untuk yang per tahunnya, kita pilih di 2024. Oke, cetak. Nah, ini dia. Ini untuk laporan penjualan pada tahun 2024 di bulan November. Ada sekitar 7 barang sama kayak tadi. Habis itu kita ke
ke laporan terakhir yaitu laba rugi. Oke, kita tinggal pilih bulannya, November 2024, lalu dicetak. Di situ, nah ini dia. Ini laporan terakhir itu laporan laba dan rugi untuk 7 item, 7 barang. Dengan total keuntungan itu 76.500. Oke, tutup dan kembali lagi ke beranda. Baik, setelah fitur-fitur tersebut sudah dijelaskan, masih ada fitur tambahan atau menu tambahan di bagian atas. Terdapat retur. Nah, fitur retur ini dalam aplikasi kasir mencakup pengelolaan pengembalian barang ke supplier dan pengembalian barang dari konsumen. Nah, fitur ini dirancang untuk mempermudah proses pencatatan, pelacakan, dan penyelesaian fitur secara sistematis, baik untuk hubungan dengan supplier maupun layanan pelanggan. Di sini terdapat kode barang yang bisa kita ketik untuk mencari nama barang, mulai dari BR001, kita ketik nama barang muncul yakni Lifebuoy, dengan satuan fisis dengan harga 2.400 dengan jumlah 1. Nah, tambah keterangan kadaluarsa. Setelah itu retur. Nah, untuk Lifebuoy sudah kadaluarsa. Selanjutnya di menu grafik. Pada menu grafik, nah fitur ini menyajikan data transaksi dalam bentuk visual grafik untuk mempermudah analisis bisnis. Nah, terdapat grafik, stok barang dan juga penjualan, yakni per bulan dan juga per tahun. Nah, tujuannya untuk melihat pola perubahan stok barang dan penjualan setiap bulan dalam satu tahunnya. Jika kita ingin melihat grafik stok barang, kita lihat pada kolom aksi yakni lihat. Bisa dilihat, ini merupakan grafik stok barang per kategori. Selanjutnya, kita melihat grafik penjualan per bulannya. Bisa dipilih bulan November 2024, kemudian lihat. Bisa dilihat. Selanjutnya, kita buka grafik penjualan per tahun, lalu pilih tahunnya, yakni tahun 2024, kemudian pilih lihat. Nah, berikut grafik penjualan tahun 2024. Baik, setelah seluruh proses selesai, kita langsung saja untuk logout. Nah, fitur logout ini dirancang untuk mengakhiri sesi pengguna secara aman setelah selesai menggunakan aplikasi. Setelah logout, pengguna diarahkan kembali ke halaman login untuk memastikan akun mereka tetap terlindungi. Nah, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang telah memperhatikan presentasi dari kami. Dengan aplikasi kasir ini, kami berharap segala aktivitas bisnis yang dipakai dapat berjalan lebih efisien dan terorganisir. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.